Halo teman-teman, ATS Channel kembali lagi bersama kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya teman-teman. Saat ini kita sudah memasuki musim libur akhir tahun dan Natal. Ini adalah waktunya yang sangat tepat membuat rencana liburan. Nah, maka dari itu tonton terus vlog kita sebagai rekomendasi untuk berlibur nanti. Oke teman-teman, vlog kali ini kami ajak kalian jalan-jalan nggak terlalu jauh dari rumah, hanya sekitar 20 menit saja teman-teman. Dan rencananya kita bakal ke Pantai Castella dan juga ada Benteng Castella di sana. Terus kalau ada waktu kita bakalan menuju Danau Ngade. Seperti biasa teman-teman, kita tidak sendiri. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh biasa Aang. Nah teman-teman, stay tune terus video kita dan tonton terus keseruannya hari ini. Ciao. Teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Castella. Bisa kita lihat pemandangan laut di belakang saya teman-teman. Sungguh sangat indah kan teman-teman. Pantai Castella ini terletak di Kelurahan Castella, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Pantai Castella ini merupakan salah satu kawasan objek wisata di Kota Ternate. Tepatnya pantai ini berada di sebelah barat Kota Ternate dan dekat dengan Benteng Castella teman-teman. Setelah kita menikmati keindahan Pantai Castella, kita akan melanjutkan perjalanan ke Benteng Castella untuk menjelajahi sejarahnya. Jadi stay tune terus di vlog kita ya teman-teman. Pantai Castella memiliki pemandangan air laut yang tenang dan ombak yang tidak terlalu tinggi, sehingga di sini merupakan tempat yang paling tepat untuk berenang. Di sini pun kita bisa melihat pemandangan Gunung Gamalama dari kejauhan. Di Pantai Castella ini banyak sekali warung yang menjual berbagai makanan dan minuman dengan berbagai pilihan seperti seafood, nasi goreng, mie goreng, minuman es kelapa muda yang menyegarkan tentu saja, dan masih banyak lainnya. Jadi setelah kita menikmati suasana pantai, kita bisa duduk sebentar untuk menikmati makanan lezat atau minuman segar sambil melihat ombak yang bertubuh. Spot yang menarik yang ada di pantai ini ialah Jembatan Dodoku, yang mana jembatan ini merupakan tempat populer untuk menikmati senja. Jadi kalau kalian datang sore hari menuju malam, kalian bisa menyaksikan panorama indah sunset yang luar biasa indahnya di sini teman-teman. Gimana teman-teman pemandangan di Pantai Castella ini? Tertarik untuk berlibur ke sini? Jangan lupa komen di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya cukup di sini dulu perjalanan kita di Pantai Castella. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan melanjutkan vlog jalan-jalan kita ke Benteng Castella yang jaraknya sangat dekat sekali dari sini teman-teman. Ikuti terus vlog kita teman-teman, sampai ketemu di Benteng Castella. Ciao.
Benteng Castella merupakan benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1522 oleh Antonio de Brito yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur kolonial Portugis di Ternate. Di tahun 1525, proses pembangunan dilanjutkan oleh Garcia Henricus dan di tahun 1540 pembangunan Benteng Castella baru bisa rampung di masa kepemimpinan Jorge de Castro. Bisa kita hitung ya teman-teman, bahwa pembangunan Benteng Castella ini memakan waktu yang sangat lama. Benteng Castella ini berlokasi di Kelurahan Castella, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun oleh Portugis untuk difungsikan sebagai pos dagang dan tempat tinggal mereka sendiri, teman-teman. Dalam bahasa Portugis, Benteng Castella disebut sebagai Portela de Ternate, atau dalam bahasa Ternate disebut sebagai Benteng Gamlamo, yang berarti desa yang sangat besar atau kota yang sangat besar. Ada juga yang menyebutnya sebagai Benteng Gamalama karena lokasinya yang dekat dengan Gunung Gamalama, teman-teman. Kalau kalian lebih mengenal benteng ini dengan sebutan apa, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Benteng ini tidak terlalu luas, luasnya hanya 2.724 meter persegi dan terbuat dari susunan batu karang dan andesit yang direkatkan dengan kalero, yaitu kapur yang dibakar. Pada desain awal pembangunan berukuran 26 meter persegi dengan dikelilingi tembok, dilengkapi dengan bastion yakni sebuah menara bertingkat 2 sebagai kediaman kapten, gudang, barak personil, dan ruang kantor dagang. Namun saat ini benteng yang masih tersisa hanya bastion dan menara, serta yang lainnya hanya sisa-sisa reruntuhannya saja. Tebal dindingnya sekitar 1,70 meter hingga 2,70 meter. Dinding bagian luar sisi selatan memiliki ketebalan 1,70 meter, sedangkan dinding bagian barat daya memiliki ketebalan 2,70 meter. Kemudian pada sisi menara berbentuk persegi 4 dengan lebar 12,90 meter dan panjang 12,30 meter. Teman-teman ATS Channel, terjadi peristiwa penting di Benteng Castella ini, di mana Sultan Hoirun yang merupakan Sultan Ternate ke-24 ini dibunuh oleh Portugis. Pembunuhan tersebut terjadi ketika Diogo Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hoirun untuk datang ke benteng ini untuk membahas keberlanjutan kerjasama antara mereka. Namun dalam pembahasan tersebut, Sultan Hoirun tidak sependapat dengan Portugis yang pada akhirnya memancing kemarahan Mesquita, sehingga pada akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sultan Hoirun. Akibat pembunuhan tersebut, anak Sultan Hoirun yaitu Sultan Ba'abullah membalaskan dendamnya bersama dengan pasukannya berperang untuk mengepung Benteng Castella. Perang tersebut terjadi selama 5 tahun sampai tahun 1575. Akhirnya Sultan Ba'abullah berhasil menguasai Benteng Castella ini dan mengusir Portugis serta menjadikan Benteng Castella ini sebagai kediaman Sultan Ba'abullah dalam waktu setengah abad. Benteng tersebut mengalami 3 kali perpindahan tangan, yaitu pada masa Portugis sebagai pendiri benteng, lalu oleh Sultan Ba'abullah, dan terakhir dikuasai oleh bangsa Belanda hingga pada akhirnya Belanda membangun Benteng Orange. Begitulah teman-teman sejarah Benteng Castella. Jika ada informasi yang kurang tepat, jangan ragu untuk memberitahu di kolom komentar ya teman-teman. Teman-teman, saat ini kita dalam perjalanan menuju Danau Ngade. Sebetulnya Danau Ngade ini tempatnya sebelum Pantai Castella, teman-teman. Tapi karena sekalian kita arah jalan pulang, jadi kita ke Danau Ngade terlebih dahulu. Dan di sini kita memilih rute yang salah, teman-teman, karena ditandai dengan medan jalan yang sangat terjal sekali, dan kita berputar arah yang malah lebih jauh menuju tempat tujuan.
Halo teman-teman ATS Channel, sekarang kita sudah berada di Danau Ngade atau Danau Laguna. Dan untuk mencapai puncak Laguna ini, teman-teman diharapkan membawa motor atau mobil, diharapkan hati-hati karena puncaknya ini sangat terjal sekali teman-teman. Jadi stay tune terus video kita teman-teman di danau ini. Danau Ngade ini ialah salah satu objek wisata yang tidak boleh kalian lewatkan jika sedang berkunjung ke kota Ternate. Danau Ngade atau disebut Danau Laguna terletak di Desa Ngade, Kelurahan Pitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Maka dari itu, danau ini disebut Danau Ngade karena berada di Desa Ngade. Oh ya teman-teman, meskipun perjalanan ke sini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan medan perjalanan pun sangat terjal teman-teman. Tetapi teman-teman, dengan pemandangan yang begitu sangat menakjubkan ini, semua rasa lelah terbayarkan teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat teman-teman, Danau Ngade atau Danau Laguna ini berdekatan dengan laut sehingga pemandangan dari atas ini sangat luar biasa untuk kita lihat. Di sini kita bisa menikmati pemandangan Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Danau Ngade memiliki pemandangan yang indah. Selain dijadikan tempat wisata, masyarakat juga menggunakan Danau Ngade sebagai tempat budidaya ikan air tawar dan menjadi andalan masyarakat untuk sistem pengairan perkebunan masyarakat di sekitar danau. Spot menarik untuk berfoto di sini yaitu di ayunan, di meja putih, jembatan, dan sepeda gantung. Dan juga di sini difasilitasi tempat parkir untuk motor dan mobil. Danau Ngade atau Danau Laguna ini memiliki air berwarna kehijauan. Walaupun dekat dengan laut, tak menjadikan air danau ini asin. Danau Ngade ini dikelilingi oleh pepohonan tinggi, hutan tropis, dan bukit sebagai pemisah danau dan laut. Juga terdapat jalan raya, serta di sekitar danaunya terdapat restoran apung yang menyediakan ikan air tawar. Keindahan alam Danau Ngade menjadikan tempat yang ideal untuk berbagai aktivitas seperti berperahu, memancing, ataupun hanya sekitar menikmati pemandangan alamnya. Menariknya di sini, mungkin kalian juga tak tahu kalau danau ini merupakan gambar danau yang ada di Uang Seribu, dan banyak masyarakat menyebut Danau Laguna ini sebagai Pulau Uang Seribu. Keindahan alam yang menakjubkan di Danau Laguna atau Danau Ngade ini mampu mendatangkan banyak wisatawan dan menggeliatkan UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai habis teman-teman. Sekarang saatnya untuk kita menikmati makanan dan pemandangan indah dari Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Semoga teman-teman tidak pernah bosan untuk menonton terus vlog jalan-jalan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. 2, 3. Jangan lupa tonton ATS Channel. Lompat.